Saya diangkat 1 Maret tahun 1993. Diawali dengan saya mengikuti tes waktu itu. Tes pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu masih namanya Departemen Dalam Negeri. Tesnya di Jogja. Ya puji Tuhan saya gol. Ya, saya harus cek dulu di mana itu Kabupaten Vikeke. Kan belum pernah dengar. Ya toh, belum pernah saya cek. Jauh sekali. Tapi namanya anak muda, kebetulan saya suka traveling, ya saya jalan. Terus nggak tahu kebetulan atau bagaimana, saya pernah buat arisannya cuma makan bersama. Iya. Ya, makan bersama, anggotanya itu orang Flores. Dan saya satu-satunya orang Batak jadi anggota di situ. Iya. Jadi itu tanda-tanda alam. Iya, waktu itu. Selamat berjumpa kembali di Radio Manggarai 88,0 FM. Ya, kita bersama Sekda Manggarai Timur, Kraeng Boni Hasudungan Siregar, dan saat ini kita berada di rumah beliau dan di sini sangat asri sekali. Dan kita akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan untuk mengetahui perjalanan karier beliau sebagai seorang aparatur sipil negara yang sudah berjalan selama 30 tahun. Dan tentu ada begitu banyak pengalaman, ada begitu banyak value yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Manggarai Raya atau di mana saja Anda berada. Bagaimana pengalaman hidup itu bisa membantu beliau hingga hidup sukses dan bahagia sampai saat ini. Selamat Kraeng Boni. Selamat siang lah ya kita ini. Oh, ya, selamat siang. Ya, apa-apa. Ya, Kraeng Boni, kemarin di tanggal 1 Maret 2023 menjadi hari yang sangat spesial. Di 1 Maret 2023 menjadi hari ulang tahun pengabdian Kraeng Boni sebagai ASN selama 30 tahun. Apa yang direfleksikan ketika menjalani karier sebagai seorang ASN selama 30 tahun? Baik, terima kasih. Selamat, saya ingin sapa dulu semua sahabat-sahabat saya, saudara-saudara di Radio Manggarai, Saantero Manggarai Raya. Salam bahagia, salam hormat, dan salam kasih dari saya. Saya ingin cerita dulu terkait dengan perjalanan saya 30 tahun sebagai PNS. Saya diangkat 1 Maret tahun 1993. Diawali dengan saya mengikuti tes waktu itu. Tes pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu masih namanya Departemen Dalam Negeri. Tesnya di Jogja. Ya puji Tuhan saya gol. Kemudian saya ditempatkan di Timur-Timur. Jadi dari Departemen Dalam Negeri saya ditempatkan di Timur-Timur, di bagian selatannya Timur-Timur. Jadi orang ke Timur-Timur aja udah berat, apalagi di bagian selatan di Kabupaten Vikeke. Di situ saya mengawali pengalaman pertama saya merantau. Apa yang dibayangkan ketika mendengar kata Timur-Timur dan harus bertugas di sana? Pertama kali bayangkan? Ya, saya harus cek dulu di mana itu Kabupaten Vikeke. Kan belum pernah dengar. Ya toh, belum pernah saya cek. Jauh sekali. Tapi namanya anak muda, kebetulan saya suka traveling, ya saya jalan. Saya jalan, bulan-bulan pertama happy. Seperti menikmati sebuah tour gitu tuh. Bulan kedua saya sudah mulai rasa berhenti sudah saya ini. Sempat itu saya mau berhenti waktu itu. Tapi setelah dan pertimbangan tertentu nanti, saya kan dulu tipenya suka ganggu teman. Jadi pernah teman saya pulang dari Kalimantan baru 2 bulan berhenti. Itu saya gangguin, laki-laki kok model gini. Gitu toh, masa merantau sudah cepat sekali. Saya ngebayangin orang ganggu saya gitu. Akhirnya saya nggak jadi berhenti waktu itu. Selama di Timur-Timur saya banyak belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dari seorang Boni Hasudungan yang pendiam. Teman-teman saya kuliah tahu itu. Siapa Boni Hasudungan? Dia diam, nggak bisa ngomong di tempat. Saya harus belajar di situ. Saya belajar. Di situ tempat saya pertama kali belajar. Kemudian berikutnya, waktu itu pegawai di sana itu sedikit. Keuntungannya apa yang saya dapat selama di Timur-Timur? Kita sendiri bisa ngerjakan banyak hal.
Akhirnya kita ngerambak sana, ngerambak sini, bahkan ke dinas sebelah kita ikut bantu. Akhirnya di situ banyak pengetahuan yang didapat. Tahun 99, Timur Timur ada jajak pendapat. Jadi saya di Timur Timur itu 6 tahun. Saya di dinas pertanian pertama, karena saya sarjana pertanian. Terus kemudian tahun 98 saya pindah, diminta ke Bapeda. Itu keinginan. Itu masih di Timur Timur, Pak? Ya, saya punya keinginan, asik tuh di Bapeda. Banyak pengetahuan. Ternyata kepala Bapedanya naksir. Ya tahu. Ya. Udah saya diminta ini, Bapak Bupati setuju, saya ke Bapeda 98. Kemudian 99 diajak pendapat, 99 akhir saya memutuskan ke Manggarai. Nah, sebelum ke sana, Pak. Sebelum di tahun 99 Krain Boni Hasudungan memutuskan ke Manggarai. Di tahun 98 itu, ketika itu memang situasi politik di Timur Timur itu kan sebetulnya sudah dalam ketegangan yang cukup tinggi. Benar. Kalau tidak salah, dalam salah satu postingan di media sosial Pak Boni, itu ada satu kisah yang sangat menarik tentang bagaimana Krain Boni Hasudungan itu diselamatkan oleh warga Timur Timur yang sama sekali memang tidak pernah Pak Boni juga kenal, begitu juga. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Jadi banyak cerita tentang orang menyelamatkan dalam pengertian positif, tanda kutip ya. Iya. Saya kerja di Kabupaten Vikeke. Itu jaraknya dengan kota Dili itu 180 km. Kemudian saya berumah tangga, istri saya itu di kota Dili. Tahun 98. Hampir setiap minggu saya bolak-balik. Itu jaraknya seperti ruteng Labuan Bajo, Pak? Oh, lebih. Oh, lebih. Dan dia melewati beberapa kabupaten yang orang bilang panas. Ya, di mana pergolakan tinggi. Dan kadang saya naik bis, tiba-tiba ada orang tegur, "Pak, jangan Pak, di sana ada kerusuhan." Saya pulang. Saya pernah di sebuah terminal, orang ngikutin saya. Berapa kali ini sudah, biasanya itu udah ancaman toh. Tiba-tiba ada yang turun, "Kenapa kau ikutin Pak Boni? Dia itu teman bapakmu." Dan yang terakhir sekali, saya pulang dari Vikeke ke Dili itu sudah nggak ada lagi kendaraan, saya naik truk. Kemudian di perjalanan ada yang mau ganggu, ada mama tua yang tegur itu anak-anak, akhirnya lolos. Dan begitu kami jalan kaki, kadang truk itu nggak mau ngantar lagi, kami jalan kaki menuju rumah saya, udah nggak mungkin, ada suster lewat numpangin kami. Ini kami sampai di rumah. Jadi kalau itu saya ceritakan, itu menceritakan betapa saya nggak terlalu religius sih. Tuhan mengambil bagian dalam perjalanan hidup saya. Selalu ada teguran mengingatkan, di sini ada bahaya, di sini selalu ada tanda yang hampir semuanya orang itu saya tidak kenal, gitu. Itu gambaran selama saya, terutama di tahun-tahun terakhir, tahun 98 menuju ke sini. Saya menikah 98. Kesini 98 akhir, waktu itu 98, 99 baru jajak pendapat toh. Jajak pendapat di akhir Agustus tahun 99 gitu. Ya. Lalu ketika proses jajak pendapat itu, kemudian waktu itu Pak Krain Boni dorang diberikan pilihan kah? Pindah itu ke kabupaten mana di NTT atau bagaimana, Pak? Setelah lepas Timur dari pangkuan kita, Pangkuan Republik Indonesia, semua PNS diberi hadiah lah ya. Iya. Hadiah untuk memilih di mana saja. Di seluruh Indonesia atau hanya di NTT, Pak? Di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Teman-teman saya ada yang pulang kampung, ada yang di Jakarta, beberapa jadi pindah. Nah, kenapa tidak memilih pulang kampung? Waktu itu lalu memilih di Manggarai? Waktu itu saya baru menikah. Oh, baru menikah. Istri saya setelah kami menikah dipindahkan ke Ruteng. Oh iya. Istri saya pindah ke Ruteng di Bank BRI waktu itu. Masih pegawai Bank BRI, pindah ke Ruteng. Pernah awalnya istri saya mau saya pindahkan kembali, minta tolong pindahkan kembali ke Dili setidaknya. Tapi ternyata udah ada jajak pendapat, saya memutuskan waktu itu saya yang ke Ruteng. Kami rumah tangga baru, kami harus menyusun bersama-sama kehidupan awal rumah tangga itu. Awalnya saya ngajukan pindah, karena saya pegawai pusat agak panjang. Di tengah perjalanan tim-tim lepas. Saya pikir saya pakai jalur pengungsi. Pertama mudah, lebih cepat,
dapat uang pindah gitu. Iya, Ya kan dong gitu. Iya. Ini pas klop saya di Ruteng. Saya di Ruteng penempatan pertama. Tapi sebelumnya sudah tahu Pak, Ruteng. Tahu, saya ngantar istri saya. Manggarai. Oh, kalau selama Manggarai di gini, Timur Manggarai Timur. itu dalam bayangan saya dulu itu saya nggak kenal Manggarai. Ya, ada di Flores. Saya baru tahu setelah Manggarai itu setelah saya tinggal di Tintin. Saya Manggarai yang Jakarta saya tahu karena nenek saya, opung saya itu rumahnya di Manggarai. Oh, begitu. Jadi saya masih kecil, zaman-zaman saya SD, kalau saya liburan ke rumah nenek saya biasa itu ke Manggarai. Begitu. Nenek saya itu begitu saya tinggal di Tintin, loh, ada orang Manggarai. Berarti terus nggak tahu kebetulan atau bagaimana, saya pernah buat arisannya cuma makan bersama. Iya. Ya, makan bersama, anggotanya itu orang Flores. Dan saya satu-satunya orang Batak jadi anggota di situ. Iya. Jadi itu tanda-tanda alam. Iya, waktu itu saya diajak, kebetulan teman-teman saya satu kos kan orang kantor agama, Iya. kantor Depak itu. Nah, diajak, Pak, gabung Pak. Ya udah gabung. Iya. Waktu itu arisan yang meminta maaf, saya waktu itu arisan RW. Setiap bulan kami potong RW. Iya. Dan saya satu-satunya orang non Flores yang jadi anggota di sana. Nah, kemudian istri saya pindah ke sini, saya yang ikut ke sini. Penempatan pertama di kepegawaian untuk nunggu SK. Panjang juga nunggu SK. Di Kabupaten Manggarai. Manggarai. Baru 99 Desember saya ditempatkan di Bapeda. Jadi karir saya di Bapeda panjang Pak, 17 tahun. 5 tahun di pertanian, 17 tahun di Bapeda, 5 tahun di mana ini, di keuangan, dan 4 tahunnya sebagai sekda. Ya, 4 tahun pertama sebagai sekda, saya masih merangkap sebagai kepala keuangan. Hampir 1 tahun waktu itu. Ketika bekerja menjadi staf Bapeda ya, di sambil Kabupaten. ngopi ya. Oke Pak, silakan. Iya.